Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Ismail ibn Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita sudah selesai dari pembahasan sifat ulu bagi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ulu bi dzatihi. Allah tinggi dengan zatnya di atas arsy. Dan juga kita telah masuk pembahasan terkait dengan al-qadar, terkait dengan takdir. Hanya saja di pertemuan sebelumnya, pembahasan al-qadar, pembahasan takdir, kita baru bahas muqaddimah yang menerangkan bahwasanya beriman dengan takdir adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka di kalimat yang terakhir Nabi menyebutkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baiknya maupun yang buruknya. Dan sudah kita bahas juga terkait dengan takdir, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit, dan ini ditinjau dari sisi kita. Ditinjau dari sisi kita para makhluk yang ditetapkan takdir atas kita. Adapun di sisi Allah semua takdir itu baik. Karena semua perbuatan Allah adalah perbuatan yang baik. Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan pahala, Allah menciptakan iblis, syaitan, malaikat, manusia. Kalau di sisi Allah semuanya kebaikan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah dalam setiap penciptaannya. Sekarang kita akan sempurnakan pembahasan terkait dengan al-qada wal qadar. Ketentuan, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit atau kita ulangi sedikit ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kata beliau, "Fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi." Bahwasanya para makhluk mereka beramal dengan ilmu Allah yang sudah lalu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan-perbuatan makhluk walaupun dia belum melakukan. Allah tahu apa yang akan terjadi 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, sehari kemudian. Kita akan jelaskan nanti perinciannya. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Dan mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan mereka untuknya, dari perbuatan baik maupun perbuatan yang jelek. La yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an. Dan para makhluk tidak bisa atau tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Ini isyarat dari beliau tentang masyiah, tentang kehendak atau keinginan. Karena tidak ada yang terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan
kecuali semuanya dengan kehendak Allah. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an, dan para makhluk tidak memiliki kekuasaan untuk menghindari dirinya dari dosa dan maksiat kecuali dengan kehendak Allah. Maka ini kalimat terakhir terkait dengan qadar. Ucapan-ucapan dari Al-Imam Al-Muzani di sini, beliau sedang mengisyaratkan maratibul qadar, tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir. Dan para ulama menyebutkan keimanan terhadap takdir itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan yang pertama disebut dengan martabatul ilmi sabiq, tingkatan ilmu. Dan semua tingkatan ini nanti wajib kita imani. Kalau kita beriman dengan takdir Allah, kita wajib beriman dengan 4 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ilmu. Maknanya adalah kita meyakini Allah zat yang maha mengetahui. Oleh karenanya dalam pembahasan ilmu Allah, para ulama punya kaidah. Kata mereka bahwasanya Allah itu alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata mereka para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alima ma kana. Allah mengetahui yang telah terjadi. Wa ma yakunu, yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu, yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini detail para ulama membahas tentang ilmu Allah. Karena nanti kita akan sebutkan ada kelompok yang menafikan, mengingkari ilmu Allah. Kata mereka Allah itu tahu setelah kita lakukan. Setelah kita lakukan. Kita sekarang duduk taklim ini. Allah tahu kita taklim setelah kita duduk taklim. Ini para pengingkar takdir dari golongan Qadariyah. Kita akan jelaskan. Di antara dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat At-Talaq, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Itu ilmu Allah. Oleh karenanya di dalam surat Al-An'am, orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka minta kembali ke dunia. Alasannya kalau nanti mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan beramal soleh. Mereka akan tinggalkan kekafirannya, akan masuk ke dalam Islam. Tapi Allah dengan ilmunya, Allah tahu seandainya orang-orang ini, mereka ini dikembalikan lagi ke dunia, maka kondisi mereka tak ubahnya dari sebelumnya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka ini dikembalikan ke dunia, pasti mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini menunjukkan Allah tahu apa yang terjadi seandainya atau apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Maka ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah martabatul kitabah, tingkatan penulisan takdir. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya takdir itu telah dituliskan sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Amr ibn al-As. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir semua makhluk. Kapan itu? Bi khamsina qabla khalqis samawati wal ard bi khamsina alf sanah. 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Jadi takdir kita semua ini
semua makhluk yang di langit maupun di bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, itu takdirnya telah dituliskan di Al-Lauhul Mahfuz. Dan ini wajib kita imani. Wajib diimani. Dan para ulama menjelaskan lagi perincian terkait penulisan takdir ini, bahwasanya penulisan takdir itu ada 4 tahapannya. Ada 4 tahapan. Yang pertama kata mereka adalah penulisan takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat telah dituliskan. Dalilnya yang tadi kita sebutkan, hadis Amr ibn al-As. Yang kedua kata mereka dari tahap penulisan takdir disebut dengan takdir umri, takdir sepanjang usia. Yakni takdir terkait dengan ketika kita di dalam kandungan ibu sampai kita wafat. Ini disebut dengan takdir umri, takdir sepanjang usia. Apa dalilnya? Dalilnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah mengkabarkan kepada kami dan beliau seseorang yang benar ucapannya dan dibenarkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari yang pertama nutfah, berbentuk setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari yang kedua jadilah dia 'alaqah. 'Alaqah artinya sesuatu yang menempel, yakni darah yang menempel di rahim seorang ibu. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berikutnya maka dijadikan kita berbentuk mudghah. Mudghah artinya segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Setelah 40 hari yang ketiga, yakni 120 hari kita di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, maka dikirimkan malaikat dihembuskan ruhnya. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian diperintahkan bagi malaikat itu menuliskan 4 kalimat untuk janin ini. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dituliskan rizkinya. Dituliskan ajalnya. Belum lagi lahir, ajal sudah ditulis. Wa amalihi. Dituliskan amalannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dituliskan apakah dia orang yang sengsara atau dia orang yang bahagia. Ini di sisi para ulama disebut dengan takdir umri, takdir sepanjang usia. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahap penulisan takdir dikenal dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Setiap tahun dituliskan dari takdir-takdir kita. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di sisi ulama tafsir dinamakan Lailatul Qadar karena Al-Qadar itu punya 3 makna. Al-Qadar yang pertama maknanya manzilah, kedudukan. Sehingga kalau dikatakan Lailatul Qadar maknanya malam yang punya kedudukan. Makna yang kedua, Al-Qadar bermakna setara atau senilai. Dinamakan Lailatul Qadar karena malam itu setara atau senilai dengan 1000 bulan waktu ibadah. Al-Qadar yang ketiga bermakna takdir. Dinamakan Lailatul Qadar karena di malam itu dituliskan takdir seorang hamba. Dan penafsiran Al-Qadar bermakna takdir diperjelas dalam surat Ad-Dukhan. Di awal-awal surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan.
Sesungguhnya kami zat yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah. Dan di malam itu diperinci semua urusan yang bijaksana. Urusan yang bijaksana itulah penulisan pencatatan takdir. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah takdir yaumi. Takdir harian. Dalilnya surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah berada dalam sebuah urusan terkait dengan takdir para hamba. Jadi ini 4 tahapan dalam penulisan takdir. Bagaimana memahami 4 tahapan ini? Bukankah takdir kita sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Kata mereka para ulama, takdir yang di bawahnya adalah perincian untuk takdir yang di atasnya. Jadi takdir yang 50.000 tahun diperinci dengan takdir umri. Takdir sepanjang masa. Takdir sepanjang masa perinciannya di takdir sanawi, setiap tahun. Takdir setiap tahunnya maka diperinci dengan takdir yaum, takdir harian. Maka ini keimanan yang kedua terhadap takdir, kita mengimani bahwasanya takdir kita sudah dituliskan. Ini martabah yang kedua. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang ketiga disebut dengan martabatul masyiah wal iradah. Tingkatan kehendak dan keinginan. Pada tingkatan ini wajib bagi kita mengimani segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini pembahasan penting karena muncul sekte yang lain yang menyimpang dalam masalah ini. Misal kalau kami tanya, kita bisa melakukan salat, itu kehendak siapa? Dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita melaksanakan salat dengan kehendak Allah. Wal iyadzu billah, ada yang berzina. Dia berzina kehendak siapa? Loh. Ada yang salat, dia bisa menegakkan salat, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Sepakat ini? Sepakat? Sepakat. Qadarullah, ada yang berzina, waliyadu billah. Dia melakukan perbuatan zina dengan kehendak siapa? Kehendak Allah bukan? Bukan. Masya Allah. Nah, di sini penting membahas tingkatan yang ketiga. Karena di sini terjadi penyimpangan 2 sekte. Ada yang berkata bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa itu bukan kehendak Allah, itu kehendak dia sendiri. Bukan kehendak Allah, tapi dia sendiri yang menciptakan perbuatan. Ada sekte yang kedua berkata bahwasanya perbuatan apapun yang kita lakukan, kita ini dipaksa oleh takdir. Sehingga kalau dia berzina, jawabannya qadar Allah, takdir Allah. Dia tidak salat, qadar Allah, takdir Allah. Ini sekte yang lain lagi. Kita akan jelaskan nanti di akhir pembahasan. Terkait dengan kehendak dan keinginan, bahwasanya kita wajib meyakini segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah, baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Ini yang perlu dipegang dulu. Terjadinya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, semuanya dengan kehendak Allah. Dalilnya adalah firman Allah di akhir surat At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Wa ma tasyauna, tidaklah mereka manusia berkehendak atas sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali kehendak kita itu di bawah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sehingga tadi ada yang salat, ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang puasa, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Dan itu perlu diyakini. Ini yang
ketiga. Yang keempat adalah martabatul khalq, tingkatan penciptaan. Maknanya semua perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, membaca, menulis, semuanya adalah makhluk, semuanya ciptaan Allah. Karena nanti akan ada sekte yang mengatakan manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Kata mereka, kalau perbuatan baik itu ciptaan Allah, tapi kalau perbuatan buruk itu ciptaan kita. Sehingga kelompok ini dikatakan majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Kenapa dikatakan kelompok ini sebagai majusi umat ini? Karena orang-orang majusi mereka berkeyakinan ada dua Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Sehingga orang yang mengatakan perbuatan-perbuatan kita sebagian ciptakan kita sendiri, maka ini dari kekeliruan. Dalilnya terkait dengan tingkatan yang keempat dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah menciptakan kalian dan semua amalan kalian. Sehingga apapun yang kita lakukan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang pembahasan takdir ini pembahasan yang termasuk rumit. Kadang seolah-olah bertentangan dengan akal kita. Oleh karenanya di antara sekte tertua yang pernah kami sebutkan adalah sekte yang menyimpang masalah takdir. Kita sudah sebutkan ya, ada 3 sekte tertua yang menyimpang dalam agama Islam. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Qadariyah namanya. Qadariyah ini golongan yang mengingkari takdir. Qadariyah, kita akan bahas bagaimana menyimpangnya mereka dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika Al-Imam Al-Muzani menyinggung sebuah masalah di dalam kitab ini, menunjukkan masalah itu adalah pembahasan yang muncul penyimpangan di dalamnya, sehingga beliau ingin meluruskan. Qadariyah ini dikenal dengan sekte yang mengingkari takdir. Muncul pertama kali di Basrah. Basrah ini salah satu kota besar yang ada di Irak. Jadi di Irak di masa dahulu ada 2 kota besar yang jadi pusat ahli ilmu. Yang satu Kufah, yang satu Basrah. Para ulama di masa dahulu berkumpul di 2 kota besar. Di Basrah ini muncul seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani namanya. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, dia punya pemikiran tentang takdir. Kata orang ini, al-amru unuf. Bahwasanya segala sesuatu itu Allah ketahui setelah kita lakukan. Setelah kita lakukan. Sehingga di sini Ma'bad al-Juhani dia menyimpang dalam masalah ilmu Allah. Kata dia, Allah itu tahu kalau kita sudah lakukan. Allah tahu kita makan kalau kita sudah makan. Allah tahu kita minum kalau kita sudah minum. Sehingga dia secara tidak langsung menolak ilmu Allah dan menolak pencatatan takdir. Ini Ma'bad al-Juhani. Sehingga dari Basrah datang 2 ulama yang bernama Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman. Mereka datang dari Basrah menuju Madinah, menemui sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu. Namanya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, anaknya Umar ibn al-Khattab. Perhatikan, kelompok menyimpang ini muncul padahal sahabat masih hidup. Kemudian diadukan, wahai Ibnu Umar, di Basrah ada seseorang yang berkata demikian dan demikian. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sampaikan kepadanya bahwasanya aku atau kami berlepas diri dari ucapan itu. Menunjukkan ucapan itu bukan datang dari Islam sama sekali. Sehingga dari sini kita simpulkan yang menolak takdir itu ada 2 jenis. Yang pertama, ada yang menolak ilmu dan pencatatan takdir. Jadi mereka menolak ilmu Allah dan menolak pencatatan takdir. Bagi mereka tidak ada ilmu Allah,
Tidak ada pencatatan takdir. Yang menolak ini, kata para ulama, hukum mereka kafir, keluar dari Islam secara kesepakatan ulama. Maka ini kelompok yang berbahaya. Yang kedua adalah kelompok yang menolak kehendak dan penciptaan Allah. Menolak kehendak dan penciptaan Allah. Nah, maka ini dua kelompok besar yang menyimpang masalah takdir. Mereka menolak kehendak Allah dengan berbagai alasan. Di antara alasan mereka menolak kehendak Allah adalah akal mereka. Kata mereka, tidak mungkin Allah itu menginginkan seorang hamba berzina. Tidak mungkin Allah menginginkan manusia atau hamba melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa dengan kehendak Allah, berarti Allah menginginkan kita berdosa. Sehingga keinginan Allah ini kita tolak saja. Jadi kalau kita melakukan dosa, itu murni keinginan kita sendiri, tidak ada kehendak Allah di sini. Maka ini pemikiran dari orang-orang yang menolak kehendak dan keinginan. Dan di antara kelompok yang menyimpang dalam masalah ini dikenal dengan Jabriyah. Jabriyah, mereka punya pemahaman manusia itu majbur. Manusia atau hamba itu dipaksa menjalani takdir. Seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Angin ke kanan, dia ke kanan. Angin ke kiri, dia ke kiri. Kelompok ini ekstrim dalam menetapkan kehendak Allah. Kata mereka, apapun yang terjadi pada kita, itu kita dipaksa oleh takdir. Itu semuanya kehendak Allah. Jadi kalau saya tidak sholat, ya qadar Allah. Kalau saya tidak puasa, ya qadar Allah. Kalau saya, semuanya qadar Allah. Maka kata sebagian ulama, kalau ada orang punya pemikiran demikian, dia melakukan dosa berhujjah dengan takdir, dia telah terindikasi memiliki pemahaman Jabriyah, maka ambil kayu pukul kepalanya. Kalau dia marah, katakan qadarullah. Ini ketika segala sesuatu disandarkan dengan takdir. Sehingga para ulama mengatakan boleh seorang itu berhujjah atas dosa yang dilakukan dengan takdir kalau dia sudah bertobat. Misal ada orang ini, dia sudah 5 tahun tidak sholat. Kemudian dia bertobat dan kembali sholat. Ditanyakan, kenapa dulu antum tidak sholat? Qadarullah. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah bertobat dari dosanya. Sehingga tidak boleh seorang hamba itu berhujjah dengan takdir Allah pada dosa yang dia lakukan tapi dia belum bertobat. Kalau dia sudah tobat maka diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah perdebatan antara Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat. Apa perdebatannya? Perdebatannya adalah ketika Nabi Musa komplain kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Adam, bukankah engkau telah diciptakan dengan kedua tangan Allah, sudah ditempatkan engkau di dalam surga. Tapi kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Maksudnya Nabi Musa alaihissalam, dulu kan kita kampungnya di surga. Tapi kenapa engkau membuat kita keluar dari surga dan tinggal di dunia? Kata Nabi Adam alaihissalam, apakah engkau menebatku pada sesuatu yang sudah Allah tuliskan, yang sudah Allah takdirkan? Secara tidak langsung Nabi Adam menjawab ucapan Nabi Musa dengan kalimat qadarullah, sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Di sini Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir karena Nabi Adam sudah bertaubat dari kesalahannya. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah dinukilkan taubatnya Nabi Adam.
fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni diri beliau. Allah menerima taubat beliau. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha memberikan taubat dan menerima taubat lagi maha penyayang. Apa kalimat yang Allah berikan kepada Adam untuk ia bertaubat? Yakni kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga Nabi Adam berhujjah, bertaubat atau berhujjah dengan takdir karena ia telah bertaubat. Sehingga ini dari hal yang perlu dipahami terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak boleh kita menyandarkan dosa dan maksiat kita hanya kepada takdir, kecuali kita termasuk dari hamba-hamba yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan takdir ada yang perlu dipahami, dan ini pembahasan yang terakhir insyaallah. Kita akan bahas tentang kehendak Allah. Bahwasanya kehendak Allah itu oleh para ulama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan iradah syar'iyyah. Kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i namanya. Apa itu kehendak Allah yang syar'i? Yakni maknanya segala sesuatu yang Allah cintai Allah cintai, segala sesuatu Allah mencintai. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Ini namanya kehendak syar'i. Contoh, Allah menghendaki semua hamba itu menegakkan salat. Kehendak ini dikenal dengan kehendak yang syar'i. Karena salat sesuatu yang Allah cintai. Tapi wakilnya yang terjadinya kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Dan manusia ada yang salat, ada yang tidak salat. Ini namanya sebab atau kehendak Allah yang syar'i. Yang pertama. Yang kedua disebut dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah yang kauni. Kehendak Allah yang kauni. Kehendak Allah yang kauni adalah kehendak Allah yang kadang Allah cintai, kadang tidak Allah cintai. Allah berkehendak itu terjadi, tapi Allah tidak mencintai. Jadi kadang Allah mencintai itu, kadang Allah tidak mencintai. Nah, dari sini, dari dua jenis kehendak, kita bisa pahami segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salat, ada yang berzina, semuanya dengan kehendak Allah. Hanya saja nanti barulah kita masukkan ini kehendak yang mana. Ini kehendak Allah yang syar'i atau kehendak Allah yang kauni. Kalau ada yang menegakkan salat, maka terjadi salat itu dengan kehendak Allah, dan itu kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Allah mencintai. Dan ketika ada yang berzina itu pun juga dengan kehendak Allah, tapi kehendak Allah yang sifatnya kauni. Allah tidak mencintainya. Sehingga perlu dipahami dari sini, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta kecuali semuanya dengan kehendak Allah. Tinggal nanti kita pahamkan saja mana yang syar'i, mana yang kauni. Baik. Maka ini pembahasan tentang takdir, memang pembahasannya agak detail, hanya saja kami bahas di sini dalam rangka untuk memberikan pemahaman bahwasanya pembahasan takdir adalah pembahasan yang penting di dalam rukun dari rukun-rukun iman. Oleh karenanya kalimat
tu'minu, kalimat engkau beriman. Itu ketika Nabi ucapkan dalam pembahasan takdir, itu diulang lagi. Ketika Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab pada 5 yang pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Ketika Nabi mengucapkan tentang iman kepada takdir, Nabi ulangi kalimat wa antu'mina bil qadari, dan agar engkau beriman dengan takdir Allah. Menunjukkan Nabi memberikan tanbih, peringatan di sini, jangan sampai seorang hamba itu menyimpang dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita punya kehendak dan pilihan, tapi kehendak dan pilihan kita semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembahasan takdir selesai dari ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan berikutnya. Al-Imam Al-Muzani akan membahas tentang al-malaikah, tentang malaikat. Terkait dengan malaikat, ini masih pembahasannya berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun iman. Yakni iman yang kedua. Dan iman kepada malaikat ini termasuk dari iman kepada sesuatu yang gaib. Dikarenakan di antara kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah beriman terhadap sesuatu yang gaib. Sebagaimana di dalam awal-awal surah Al-Baqarah Allah mengingatkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, yakni beriman kepada adanya malaikat. Karena ada kelompok yang tidak beriman dengan malaikat. Mereka tidak beriman dengan sesuatu yang gaib. Di antaranya sekte Mu'tazilah. Kata mereka, malaikat itu ibarat kebaikan. Syaitan itu ibarat kejelekan. Tapi makhluknya tidak ada. Maka ini bentuk penyimpangan, mengingkari dari perkara yang baik. Kata beliau, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, khalaqal khalqa bimasyiatihi an khairi hajatin kanat bih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kehendaknya dari kebaikan yang ada padanya. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi, dan Allah menciptakan para malaikat seluruhnya untuk mentaati dirinya. Wa jabalahum ala ibadatihi, dan Allah jadikan mereka memang terbiasa hidup untuk beribadah kepada Allah. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Di antara malaikat ada yang menopang arsy. Jadi ada malaikat-malaikat yang mereka menopang arsy Allah. Wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun. Dan ada juga sekelompok malaikat yang berada di sekitar arsy, yusabbihun, bertasbih. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan sebagian lagi mensucikan Allah dengan memujinya. Wastafa minhum rusulan ila rusulih, dan Allah memilih rasul dari kalangan para malaikat kepada rasul dari kalangan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amri, dan sebagian malaikat ada yang mengatur urusan. Al-malaikah ini bentuk jamak dari malakun. Sebagian mengatakan dari kalimat mal'akun. Mal'ak jamaknya malaikah, artinya malaikat. Adapun malaikat disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, wa khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Ini terkait dengan wujud atau para malaikat. Dan di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau sebutkan di antara tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah dan tugas-tugas dari malaikat yang Allah ciptakan. Dan perlu dipahami, ketika Allah menciptakan malaikat,
bukan berarti Allah butuh bantuan mereka. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Bahkan tanpa malaikat Allah bisa mengatur alam semesta. Kalau Allah bisa mengatur alam semesta dengan sendirinya, kenapa diciptakan malaikat dikasih tugas-tugas yang banyak? Ada seorang kepala sekolah misalnya. Dia bagi-bagi tugas. Si fulan tugas A, si fulan tugas B, C dan seterusnya. Kira-kira ketika kepala sekolah memberikan tugas ini, memang dia butuh kepada kawan-kawannya atau tidak butuh? Jawabannya karena butuh. Dia tidak bisa melakukannya sendirian. Itulah makhluk. Makhluk memiliki pembantu-pembantu, penolong-penolong karena memang sulit melakukannya sendirian. Dan itu berbeda dengan Allah Khaliq. Allah memiliki pembantu-pembantu dari kalangan malaikat ingin menunjukkan Allah Maha Perkasa mengatur segala sesuatu. Itu hikmahnya penciptaan malaikat. Bukan Allah butuh bantuan, tapi Allah ingin menunjukkan Allah bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan makhluk yang paling hebat bisa Allah atur. Jangankan makhluk-makhluk yang kecil, makhluk yang paling hebatnya dari kalangan malaikat Allah bisa mengatur. Sama mungkin kita kiaskan dengan aparatur negara, tentara misalnya. Tentara itu atau polisi, kalau ada bribda kira-kira, berani tidak ngatur-ngatur jenderal bintang 3? Ngatur-ngatur, nggak berani. Kenapa? Karena dia tidak punya kuasa. Karena yang bintang 3 lebih hebat daripada dia. Tapi yang bintang 3 bisa mengatur yang bribda karena dia punya kekuasaan. Maka di sini ketika Allah bisa mengatur para malaikat, menunjukkan Allah punya kekuasaan, Allah punya keperkasaan mengatur makhluk yang kuat-kuat. Dikarenakan di dalam banyak kisah para malaikat itu berbagai macam. Oleh karenanya dulu Nabi SAW ketika beliau dilempari batu di Taif, maka datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi SAW, kalau engkau mau, aku akan timpakan 2 gunung batu ini ke penduduk Taif. Menunjukkan malakul jibal punya kekuatan untuk mengangkat 2 gunung batu. Maka pasti Allah zat yang memerintahkannya lebih hebat, lebih perkasa. Maka ini terkait dengan hikmah diciptakannya para malaikat. Di sini Allah Subhanahu atau Imam Al-Muzani disebutkan di antara malaikat yang diciptakan ada malaikat-malaikat yang memikul arasy. Hukum asalnya semua malaikat pasti taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ketika dikatakan tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini para malaikat. Karena para malaikat tidak diberikan dari syahwat. Di antara malaikat ada yang memikul arasy. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ada 8 malaikat yang memikul arasy Allah. Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan memikul arasy Rabb mereka para malaikat yang 8. Ini yang pertama. Ada juga malaikat-malaikat kata beliau yang bertasbih di sisi arasy. Bertasbih di sisi arasy. Sebagaimana di akhir-akhir surat Az-Zumar. Wal malaikatu hafina min haulil arsy. Yusabbihun, dan ada malaikat-malaikat yang berada di sisi arasy, mereka bertasbih. Dan ini juga sebagaimana komplain malaikat ketika Allah ingin menciptakan manusia. Nah, ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Engkau ciptakan manusia yang saling menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih dan mensucikan diri.
Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang menjadi utusan kepada utusan-utusan yang ada di bumi. Di dalam surat Al-Hajj disebutkan dua jenis rasul ini. Di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah telah memilih dari kalangan malaikat rasul-rasul wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul dari kalangan manusia. Rasul kalangan malaikat adalah Jibril alaihi salam. Dan belakangan ada yang bertanya, malaikat Jibril alaihissalam punya tugas menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah kepada para nabi dan rasul. Ketika Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi dan rasul yang terakhir, ada yang tanya, kira-kira sekarang tugas Jibril apa ya? Ya tidak. Ini sebagian ditanyakan ke para masyayikh. Karena seolah-olah tugasnya sudah selesai. Nabi dan Rasul sudah habis. Ditutup dengan khatamun nabiyyin Nabi Muhammad SAW. Kata mereka para ulama, ini adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib, sifatnya kita wajib mengimaninya. Allah ciptakan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, dan wallahu alam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sesuatu yang lain terkait dengan malaikat Jibril. Sehingga dari hal yang tersebut tidak perlu lagi kemudian ditanyakan. Kemudian wa ba'dun mudabbiruna li amri. Kemudian ada malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Dan ini datang dalam surat An-Nazi'at, wal mudabbirati amra. Dan malaikat-malaikat yang mengatur segala urusan. Maka ini ucapan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala terkait al-malaikah, para malaikat. Dan sebenarnya pembahasan malaikat ini panjang sekali. Karena malaikat-malaikat itu di antara konsekuensinya kita wajib mengimani mereka punya nama-nama bagi yang disebutkan namanya. Mereka punya tugas-tugas bagi yang disebutkan tugas-tugasnya. Hanya saja kalau kita bahas, ini menjadi pembahasan yang terlalu panjang. InsyaAllah untuk pembahasan malaikat, pembahasan yang dimaklumi. Adapun pembahasan berikutnya kita akan bahas di pertemuan mendatang terkait dengan Adam alaihissalam, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan iblis karena dia enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau enggan sujud kepada Adam, kepada makhluk yang aku ciptakan biyadaya, kata Allah, dengan kedua tanganku. Di sini Allah menetapkan sifat tangan untuk dirinya. Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan kita akan bahas juga pembahasan tentang surga yang ditempati Nabi Adam. Apakah sama dengan surga yang nanti ditempatkan oleh orang-orang yang akan kembali ke dalam surga. Insyaallah akan datang pembahasannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.